alihi wa sahbihi wa man wala wa la hawla wa la quwwata illa billah amma ba'd. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antas samiul alim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Pada memanjatkan puja-puji serta syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salawat salam semoga terlimpah ruah kepada junjungan kita baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, pagi hari ini kita menelusuri kalam-kalam yang mulia. Mudah-mudahan ini menjadi bukti bahwa kita ingin dibersamakan dengan beliau insyaallah di suatu tempat nanti yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Baik, ikhwatal iman, shaiman wa shaimat, kita berlanjut untuk menyelesaikan sedikit lagi dari kalam mulia baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam kepada Sayyidina Ali karramallahu wajhah. Berikutnya, kalau kemarin kita sudah sampai pada tanda-tanda orang yang ahmak ya, orang-orang yang dungu ya. Orang dungu mempunyai tanda tiga tanda, mengenteng-enteng, tahu itu mengenteng-enteng, meringankan ibadah, equal nanti sama dengannya doyaan, menyia-nyiakan, begitu. Kemudian memperbanyak omongan di luar zikrullah. Kemudian juga yang terakhir adalah suka mencela, mengolok-olok. Kemudian berikutnya kata Nabi, ya Ali, wahai Ali, lil makhduli salasu alamatin. Makhdul itu hina, ya, terhina. Makhdul. Lil makhduli, bagi orang yang hina, salasu alamatin itu mempunyai tiga ciri, tiga alamat, tiga tanda. Kasratul kizbi, yang pertama melekat padanya banyak dustanya, banyak bohongnya. Kemudian yang kedua, wa kasratul aimanil fajir. Aiman itu sumpah, banyak sumpah tapi sumpahnya al-fajir, sumpah palsu, dusta juga, bohong juga gitu. Kasratul aiman fajir, senang sumpah-sumpahnya itu sumpah palsu, sedikit-sedikit sumpah, sedikit-sedikit sumpah. Kemudian yang ketiga kata Nabi, orang hina itu mempunyai tanda yang ketiga adalah wa kasratul jawab, wa kasratul hawaiji ilan, banyak mengadukan kesusahannya itu kepada manusia. Jadi mengedepankan kepada makhluk, ya, tidak kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang diutamakannya adalah menyandarkan kehidupannya hanya kepada manusia, kepada orang lain, tidak kepada Allah. Nah, maka itu terkategori kata Nabi adalah orang yang banyak bohongnya, banyak sumpah palsu, dan banyak mengadukan kesusahannya kepada orang lain selain, dan selalu membutuhkan pemberian orang lain. Kemudian berikutnya, ya Ali, wahai Ali, walis syaki salah alamatin. Nah, syaki ini saja besar itu orang celaka. Orang yang akan mendapatkan kecelakaan itu juga punya tiga tanda. Lawannya syaki itu as-sa'adah, ya. Sa'idun itu mendapatkan kebahagiaan, orang yang berbahagia. Kalau syaqiyun, orang yang mendapatkan kecelakaan. Ya. Kita ingin selalu sa'id di dunia
dunya wa sa'idun fil akhirah. Harapan kita itu bahagia dunia pun lebih-lebih ingin bahagia akhirat. Ya. Itu yang top model tuh, sa'idun fid dunya wa sa'idun fil akhirah. Ada kelompok yang kedua, sa'idun fid dunya wa syaqiyyun fil akhirah. Dunianya bahagia tapi akhiratnya celaka. Ada yang ketiga, saqiyyun fid dunya wa sa'idun fil akhirah. Dunianya enggak terlalu beruntung tapi akhiratnya bahagia. Yang celaka banget adalah saqiyyun fid dunya wa syaqiyyun fil akhirah. Celaka dunia, celaka akhirat. Na'udzubillah. Walis syaqi kata Nabi, orang yang celaka itu tandanya ada 3 juga. Pertama, qutul harami wa jinabul alim. Senantiasa melekat pada dirinya itu hal-hal yang haram. Alhamdulillah. Ya. Jadi apa yang masuk ke dalam perutnya kemudian menjadi kekuatan kehidupannya, itu minal haram, dari perkara-perkara yang haram. Yang dimakan haram, yang dipakai haram, yang keluar tentu tidak terlalu banyak manfaatnya. Kata Nabi, ya Rob, ya Rob, ya Rob. Dia minta ya Rob, ya Rob, ya Rob. Kata Nabi, bagaimana Allah akan mengabulkan permintaannya sementara yang masuk ke dalam perutnya yang haram, yang dipakai yang haram. Nah, ternyata perkara haram itu yang menjadi barrier, yang menjadi penghalang dari terkabulnya doa kita. Alhamdulillah ya. Kemudian wajtinabul alim. Ya. Itu sudah sambung menyambung sebenarnya. Orang yang senantiasa masuk ke dalam perutnya yang haram, maka hatinya menjadi keras. Orang yang hatinya menjadi keras enggan, malas mendengarkan nasihat-nasihat, mau itu. Oleh karena itu maka konsekuensi berikutnya dia wajtinabul alim, menjauh dari orang alim, menjauh dari alimil ulama gitu. Ya. Oke, karena itu dorongan dari perkara yang haram tadi. Ya. Maka mesti kita melakukan sebuah evaluasi hisab diri. Malas ibadah itu jangan-jangan kembali lagi merefleksikan ke dalam diri kita. Khawatir kok malas banget ibadahnya, kok mau bangun malam malas. Ada apa nih gitu dalam badan kita? Ada apa sih di rumah kita nih? Ada apa begitu? Iya. Kemudian yang ketiga, washolatuhu lil wahdi. Ketika pun dia sholatnya itu enggan berjamaah, sendiri aja, sendiri. Ya, ini PR kita semua. Masing-masing mempunyai muskilat kehidupan masing-masing ya, PR kita masing-masing. Entah itu suaminya, entah itu anaknya, gitu. Entah itu dirinya sendiri. Nah, itu menjadi PR kita untuk sama-sama kita melakukan perbaikan, insyaallah. Ya, mudah-mudahan ya, wasilah majlis mulia ini pun dengan keberkahan Ramadan dan aktivitas kebaikan yang kita lakukan di dalamnya mendorong kita untuk berubah ke arah yang lebih baik. Ya. Karena begitulah hakikatnya Ramadan yang kita jalani harus menjadi sebuah tarbiyatun nafs, pendidikan diri kita untuk berubah, bergeser. Ya. Makanya ada istilah dalam makalah Arab itu laisal id liman labisal jadid walakin al-id liman ta'atul yatazid. Jadi lebaran itu nanti itu hakikatnya bukan milik orang-orang yang pakaiannya serba baru. Hakikatnya kalau lahiriahnya ya semua, tapi hakikatnya value dan nilainya itu lebaran itu hakikatnya adalah buat orang-orang yang ta'atul tazid, ketaatannya itu bertambah. Tinggal kita menilai kepada kita
Gitu ya, walisyaki salah alamati, orang celaka itu ada 3 tanda utul haram, makanannya haram-haram, selalu menjauh daripada alim ulama, dan sholatnya senangnya menyendiri, sholatnya sendiri. Kemudian walil majrim, salah alamat mujrim itu pendosa. Jadi bagi pendosa, setelah orang yang sedang melakukan perbuatan dosa, tandanya ada 3. Yang pertama hubbul fasad, senang melakukan kerusakan. Hobinya itu yaitu menimbulkan madarat, menimbulkan kemafsadatan, kerusakan kepada orang lain, kepada lingkungan, bahkan pada dirinya sendiri. Jangan memberikan manfaat kepada orang lain, buat dirinya sendiri tidak ada manfaatnya, bahkan merusak dirinya sendiri malah begitu. Ya. Kemudian juga wadurul ibadah itu menimbulkan kemadaratan dan kebahayaan kepada hamba-hamba yang lain, kepada manusia yang lain. Gitu. Ya, sudah senang. Ya karena dia sedang melakukan kerusakan, ya, entah terhadap dirinya sendiri, lingkup yang paling kecil keluarga, lebih luas lagi masyarakat. Pada akhirnya kan perbuatan yang dia lakukan yang merusak itu merugikan orang lain. Betul ya Pak? Ya buang sampah contohnya misalnya, buang sampah sembarangan gitu, tanpa sadar sebenarnya itu. Ya. Di belokan itu kan ada ya Al Hasanah tuh, ya Allah, astagfirullah, ini orang gimana gitu, main lempar aja. Ya seperti begitu kan. Itu hal kecil sebenarnya keseharian kita, itu karakter melekat. Jadi bagaimana dia tidak bisa berempati kepada yang lain, serba ya Allah ya Allah. Mudah-mudahan kita bisa berlatih ya Mas sekalian. Senang melakukan kerusakan, jadi sudah enak saja, enjoy saja gitu. Sudah hobi, akhirnya merugikan orang lain. Kemudian pada akhirnya wajtinabur rasyad, dia akan menjauhi orang-orang yang mencerdaskan dia. Jauh pasti, enggan menjalin komunitas dengan orang-orang yang punya pemikiran yang bagus gitu, cerdas, ya. Karena khawatir dicela, khawatir diluruskan perbuatannya, khawatir dinasihati kan begitu. Ya. Akhirnya mencari komunitas yang sama dengan gitu. Kemudian berikutnya ya Ali wahai Ali, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, walil dhalim salas alamat. Ada kelompok orang yang zalim dan juga punya tiga ciri. Yang pertama, la yubali min ayyi syai' ya'kul. Dia enggak mempedulikan dari mana nih datangnya atau dia dapatkan apa yang dia makan. Terus itu ya. Nabi terus memesankan, memperingatkan kita untuk hati-hati apa yang kita makan, hati-hati apa yang kita makan, hati-hati apa yang kita dapatkan. Khawatir dari yang haram, karena efek memakan yang haram, memakai yang haram itu tadi enggan beribadah, mendorong pelakunya melakukan perbuatan maksiat. Ketika sudah melakukan maksiat, enggak merasa berdosa. Nah, ini kalau enggak merasa berdosa, tidak bertobat, enggak sadar. Alhamdulillah pada akhirnya Allah cabut nyawanya pada saat begitu. Alhamdulillah suul khatimah. La yubali min ayyi syai' yaqul, tidak memperdulikan dari arah mana apa yang
minjamnya maksa. Kalau minjam kan maksa. Kalau bayarinnya waduh udah galak. Kemudian yang ketiga, wayam jisubihi idza amkana. Ketika meminjamnya maksa, ketika ditagih enggak sungkan-sungkan, ya, tidak segan-segan memukul yang menagihnya. Gitu ya. Ya Allah ya. Saya hampir berurusan dengan polisi karena nagih itu. Digalakkan yang ditagih. Ya. Kalau utangnya 100-200 ya hampir puluhan juta sampai sekarang kolas dan tidaklah meninggal dunia. Yang berhutang meninggal dunia 45 juta kalau ya pada akhirnya kita datang ke keluarganya sudah ikhlas. Karena kalau itu berat kasihan. Ya. Baik, berikutnya sudah bab hadiah, beda bab lagi. Faslun fil ad'iyah. Pasal ini menjelaskan tentang doa-doa. Qala alaihi salatu wassalam, bersabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya Ali wahai Ali, idza dakhaltal masjid fabda bi rijlikal yumna wa atla bi rijlikal yusra. Tuh. Wahai Ali, jika engkau masuk ke dalam masjid, maka mulailah dengan kaki kanan. Dan kalau keluar, dahulukan kaki kiri. Itu sunnah ya. Jangan sampai kita lupa. Ya Ali, wahai Ali berikutnya, alaika bisurati Yasin sobahan wa masaan. Seyogianya kamu selalu membaca surah Yasin pagi hari dan sore hari. Fa inna man qara'aha, karena sesungguhnya barang siapa yang membaca surah Yasin pada pagi dan sore hari itu, kadzalika nabi amanillah, selalu akan ada dalam perlindungan Allah Subhanahu wa taala. Jadi bukan hanya malam Jumat doang baca Yasin itu, ya, tapi setiap hari pagi dan petang. Maka dalam pikir widulat itu ada pembacaan Yasin. Selalu dibaca tuh sore dan pagi hari. Berangkat atau jemput dari situ. Ya, karena panjang. Ya. Yang kecil dan pendek pun. Makanya kita selalu pada malam Jumat karena menyesuaikan. Ya Ali, wahai Ali berikutnya, man qara surat al-hasyr. Barang siapa yang membaca surat al-hasyr. Surat al-hasyr itu surat yang ujungnya ada itu tuh. Law anzalna hadzal Qur'an, ada dia baca itu. Nah itu. Kulla lailatul Jum'ah, di setiap malam Jumat, kafa syarrud dunya wal akhirah. Kafa syarrud dunya wal akhirah. Maka akan dijaga, diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari kesengsaraan dunia dan akhirat. Dalam diri al-atas itu ada tuh, ya, pendek yang kemarin kita baca sebelum khatmul Quran itu inilah zikir nanti al-atas tuh bangsa terus, itu dibaca akan dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala dari kesengsaraan dunia dan akhirat. Satu lagi, man qara surah Baqarah lailatul Jum'ah tala'a lahu ma bainas samaa'i sab'i ila tahtal ardi. Barang siapa yang membaca surat Al-Baqarah pada malam Jumat, surat Al-Baqarah pada malam Jumat, maka akan tersinar cahaya kepada dia yang muncul dari 7 lapis langit dan bumi. Akan tersinari oleh cahaya. Tentu cahaya bukan cahaya yang bisa dilihat kasat mata, tapi cahaya yang ada ampunan dan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Surat Al-Baqarah. Dan surat Al-Baqarah ini juga dianjurkan dibaca ketika kita mengisi rumah baru, baca surat Al-Baqarah. Ya, baca surat Al-Baqarah.
kalau saya bacanya surat Al-Mulk sebetulnya gitu. Tapi takut ada yang protes kayak tarawih. Dimulai dari surat Duha aja, Masya Allah gitu. Ya, pinginnya yang cepat, padat, gitu. Singkat, kilat. Kalau jamaah izin gitu, udahlah agak panjang surat Al-Mulk saya baca. Ya bagi dua lah gitu, kalaupun tidak sekaligus bagi dua gitu. Agak lama sih sebetulnya. Kita baca agak murotal gitu, agak sepet. Jadi karena baca sendiri kan kadang-kadang lupa gitu. Nah, kalau berjamaah kan, udah diwakili satu orang dan semuanya gitu. Sepakat ya kira-kira? Kita coba ya insyaallah. Oke. Kemudian waman qara'a inda manja'atin, akhir ayat Al-Kahfi. Barang siapa yang membaca ketika manja'ah, itu ketika mau tidur lah ya. Jika akan tidur dibacanya akhir suratul Kahfi. Maka bunyalahu min nurin min ra'sihi ila ka'bi. Akhir surat Kahfi itu tadi yang qul innama ana basharun mithlukum yuha ilayya annama ilahukum ilahu wahid faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal amalan salihan wa la yushrik bi ibadati rabbih ahada. Masya Allah ya. Jadi untuk menjaga juga kita husnul khatimah aja mas. Kemarin saya di Walun, Manong tahu Manong Pekarman. Biasanya Pak Haji Karma almarhum itu lagi nyangkul di kebun, tahu-tahu pohonnya roboh Pak, sebesar ini Pak, patah. Kemarin dibawa ke rumah, itu subhanallah, lihat lahiriannya memang meninggalnya mengerikan tertimpa pohon, tapi akhir hayatnya Allah segampang itu Allah itu dari mulai kepencet Allah selesai itu yang mahal. Masya Allah. Kemudian berikutnya terakhir lagi waman qara surat at-Tariq inda maqadi kutiba lahu adadun nujumis samai hasanat. Sama juga nih. Jadi barang siapa yang membaca surat at-Tariq sama juga ketika mau tidur, maka dia akan mendapatkan pahala sebanyak bintang di langit. Was-samai wat-tariq wa ma adraka ma-tariq ila akhirih. Itu jemaah sekalian. Jadi sebetulnya ini adalah pesan Nabi kepada kita supaya kita punya jaminan saat ya ketika mungkin Allah berkehendak, Allah nyabut roh kita pada saat tidur, itu kita dalam keadaan baik. Akhir ucapan kita itu adalah ucapan yang baik. Nah itu yang dinilai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Mudah-mudahan kita semua insya Allah dapat mengamalkannya. Kalau mungkin terlalu panjang, yang pendek-pendek sudah juga disampaikan. Jadi memang banyak pilihan Rasulullah memberikan kesempatan kita beramal, menjaga keimanan kita intinya dengan berbagai kaifiat dan berbagai cara. Panjang tadi baca awal Al-Baqarah, akhir Al-Baqarah, kemudian kulhu 3 kali, Al-Falaq, An-Nas, doa, sholawat, udahlah sholawat sampai hilang tuh, gitu. Bisa seperti itu. Yang mudah-mudah asiru wala tuyassir, yassir wala tu'assir gitu. Dimudah-mudahkan saja, jangan dianggap susah. Itu saja mungkin jemaah sekalian. Insyaallah sedikit lagi sebetulnya ya, hanya beberapa lembar lagi. Sebentar lagi insyaallah kita akan khotam insyaallah. Ya. Baik, kita tutup dengan doa kifaratul majlis. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka
Assalamualaikum